Dia sangat kuat sekali ahli sunnah itu. Karena itu dia apa namanya? Karena itu disusupi, karena itu akidah wahdatil wujud ini menyusupi ahli sunnah, akidah ahli hadis ini mensusupi ahli sunnah. Kita yang harus membersihkannya, kita sterilkan. Kita sterilkan akidah wahdatil wujud ini, kita sterilkan akidah ahli sunnah daripada dua akidah ini minimal. Karena kalau akidah ahli sunnah ini tidak steril, orang-orang itu tidak mau, Ustaz. Ahli sunnah. Jenengan apa mau kalau contohnya loh ya, Anda makan daging. Ini apa? Ini sate. Ini bakso daging. Bakso daging sapi. Yeah. Ternyata dicampuri ayam. Anda pegel apa enggak? Pegel. Oh, pegel. Wong ngomongnya bakso apa jenenge? Bakso sapi. Ya. Akhirnya Anda mau kenal lagi apa enggak? Enggak mau. Ada cari alternatif toh. Hanya cari alternatif rawon, cari alternatif yang jelas-jelas daging. Jelas daging sapi. Loh, semacam itu. Karena itu banyak orang itu mengkritik, ini kan lagi rame kan, itu kan lagi rame kan wahdatil wujud ini di apa namanya? Di jagat media sosial itu. Banyak orang itu mengatakan bahwasanya Syekh Said Foda itu memecah belah ahli sunnah dengan mengkritik akidah sufiyah, dengan mengkritik wahdatil wujud. Saya pribadi, ini persepsi yang salah. Ini digaungkan imma oleh ashabu wahdatil wujud sendiri untuk melemahkan perjuangan ini, atau oleh orang-orang yang tidak mengetahui titik masalah ini. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Syekh Said Foda bukan memecah ahli sunnah, tapi bersih-bersih ahli sunnah. Mensterilkan loh. Jenengan tahu ya, apa namanya, bagaimana, saya itu bukan masalah politik ya, tapi ketika ada presiden, itu bersih-bersih koruptor. Apakah itu memecah belah Indonesia? Tidak. Ini untuk memperbaiki apa namanya Indonesia agar lebih kuat. Jangan kamu itu mengatakan menangkapi pejabat yang korup itu melemahkan Indonesia. Enggak. Itu malah memperbaiki Indonesia. Akhirnya yang tersisa itu hanya yang baik. Ketika yang tersisa itu yang baik, maka negara itu akan bisa berfungsi dengan baik. Sama. Jadi Syekh Said Foda hanya ingin mensterilkan. Ini mana ahli sunnah yang benar, mana yang tidak benar. Loh, kamu jangan numpang tok, kamu tuh benalu kok. Kamu tuh benalu, wahdatil wujud itu benalu, Ustaz, di dalam mazhab ahli sunnah. Ahlul hadis itu benalu di dalam mazhab ahli sunnah. Ya harus diamputasi. Dan yang selalu menggerogoti ahli sunnah. Loh, nggak usah jauh-jauh di Arab. Ning Indonesia iki lho jenengan delok sendiri. Orang-orang sing kuropat-kuropat ngaku ini apa? Kalau nggak ngaku ahli sunnah itu, semua aku ahli sunnah, Ustaz. Teko ono kuwi ndak percaya. Teko ono. Ora ono sing ngaku aku wahdatul wujud, enggak, ngaku ini ahli sunnah. Karena itu kita harus sterilkan ini. Ya, ini saya tidak mengatakan yang khurafat ini mesti wahdatul wujud loh ya. Tapi orang-orang yang non ahli sunnah pasti nemplek yang ahli sunnah gitu loh. Yo, yang khurafat itu, yang wahdatil wujud itu, saya katakan lagi belum tentu yang khurafat ini wahdatil wujud. Cuma saya mengatakan bahwasanya wahdatil wujud ini benalu untuk ahli sunnah. Ini harus diamputasi. Ini harus dijelaskan bahwasanya ini bukan daripada golongan ahli sunnah. Mereka mempunyai kaidah sendiri, mempunyai wirid sendiri, mempunyai mempunyai suluk-suluk sendiri, dan mereka mengatasnamakan diri mereka itu sufi. Ya, ini akidah sufiyah ditunggangi oleh ashabi wahdatil wujud. Akidah sufiyah yang benar, akidah yang sesuai dengan akidah Asy'ari dan Maturidi. Ini yang namanya tasawuf sunni. Kalau sesuai dengan akidah wahdatil wujud, mereka mempunyai nama sendiri, Ustaz. Namanya tasawuf ahli wahdah, atau tasawuf wujudi, atau tasawuf falsafi. Sama semacam itu. Beda istilah aja. Beda istilah saja itu. Oke, Habib, ini kita baca pertanyaan, Habib. Alhamdulillah ada yang tanya. Ucin terkejut lagi, bukan? Bukan. Dari Husin Syahab ini, Habib. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Ini Habib ya. Beberapa tokoh masih membagi Sunni itu menjadi 3, Asy'ari, Maturidi, dan Ahlul Hadits atau Ahlul Athar. Apa kira-kira pertimbangan mereka atas pembagian ini? Apakah diplomatis? Saya tidak tahu ya diplomatis atau tidak. Tapi
banyak dari mereka itu husnudzon. Husnudzon. Husnudzon, banyak tokoh-tokoh kita itu orang-orang baik ya. Ini mereka itu husnudzon. Berbeda dengan Syekh Said Foda. Syekh Said Foda itu beliau itu bukan beliau itu suudzon, tidak, tapi beliau itu lebih ke mi'yar ilmi. Mi'yar. Tolak ukur ilmi, qawaid ilmiah. Qaidah ilmiah itu Mas Ja'far. Qaidah ilmiah itu kejam. Anda harus paham itu. Dia tidak pandang bulu. Salah-salah, benar-benar. Dia tidak ada abu-abu hitam. Dia kenceng. Hah? Objektif. Ya sisa salah-salah gitu. Yakni Asy'ari, Maturidi, Ahlul Hadis. Ahlul Hadis apa? Ya. Apakah dia berbeda dengan dua ini? Tidak Ya. ada ini. Karena itu hampir tidak ada ulama-ulama mutaqaddimin membagi tiga. Kalau ada jarang sekali. Rata-rata ulama-ulama yang fahimil masalah ahli sunnah, Asy'ari dan Maturidi. Sebab itu akhir Syekhul Islam Daulah Utsmaniyah, yaitu namanya Syekh Zahid Al-Kautsari di dalam kitab beliau As-Saifus Shokil Firrat ala Ibn Zafil. Ibn Zafil itu Ibn Qayyim Ibn Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibn Taimiyah. Mengatakan bahwasanya ahlul hadis itu kalau diinginkan tidak ada nama akidah khusus namanya ahlul hadis di dalam taklikotnya atas itu. Karena kalau memang diinginkan ahlul hadis itu untuk akidahnya Taimiyah, ada tasmiyatun batilah. Sebab itu saya pribadi tidak suka dengan tasmiyah itu. Tapi apakah ketika ada ulama membagi akidah itu kepada tiga itu, sebabnya apa? Ya mungkin husnudzon, mungkin diplomatis, atau mungkin yang membagi itu Wahabi. Mungkin yang membagi itu Wahabi sendiri untuk memudahkan mereka nempel ke ahli sunnah. Karena menumpang ahli sunnah shortcut paling penak. Oh, betul itu, menumpang ahli sunnah ki paling penak, soalnya wis toto. Ulamanya banyak, pengikutnya juga banyak. Toto sendiri ate babat dari awal. Angel lu tanya sapa sing gelem dukung awakmu. Berarti ini ya Bib ya. Artinya memang istilah akidah ahlul hadis, ahlul athar, ahlul sufi itu sudah enggak ada memang ya. Enggak ada dengan arti sebagai akidah asing daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, kemudian mansub ke ahli sunnah, enggak ada itu. Tasawuf harus mengikuti Asy'ari dan Maturidi. Ahli hadis juga harus mengikuti Asy'ari dan Maturidi. Kalau ingin menjadi ahli sunnah, tidak wajib mengikuti ahli sunnah. Karena masuk surga langsung tidak wajib, Ustaz. Pilihan Anda, itu pilihan Anda loh ya. Oh ya orang masuk surga kok wajib? Ora sapa sing ngomong masuk surga itu wajib. Pakai sing tidak mau masuk surga kok. Buktinya ya tidak sholat, buktinya ya tidak poso. Betul apa tidak? Betul. Masuk surga itu pilihan. Ya Allah. Beb, ada lagi pertanyaan ini kita baca dari. Siapa ini? Ini agak susah bacanya, Beb. Natsudragnil. Oh, setelahnya. Siap. Ahmad Sayuti, Beb. Assalamualaikum Habib, mau tanya, apakah wahdatul wujud sama dengan wahdatus syuhud? Karena sekarang ada yang menyebutkan sama dan perbedaan fana dengan wahdatul wujud itu bagaimana? Yakni saya sebenarnya itu tidak mau bahas ini, tapi ya wis saya beri kisi-kisi saja. Siap. Saya beri kisi-kisi saja, yakni wahdatul wujud tidak sama dengan wahdatus syuhud. Beda. Wong pertama lafadznya saja sudah beda loh Ustaz. Satunya wujud, satunya syuhud. Inti perbedaannya, wahdah itu esa, satu, wujud keberadaan. Maka wahdatil wujud kesatuan di dalam keberadaan. Ini sifat untuk wujud, sifat untuk realita. Paham ya? Paham. Berbeda dengan syuhud. Syuhud itu adalah fokus. Wahdatil syuhud, kesatuan kefokusan. Fokus Anda satu, tidak terpecah-pecah. Jadi kadang Anda melihat banyak, tapi Anda fokus pada satu titik. Itu namanya wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud tidak mesti wujud itu satu, tapi Anda hanya melihat satu. Maka wahdatus syuhud kondisi kejiwaan. Wahdatul wujud kondisi realita. Loh, beda antara keduanya. Cuma kadang-kala orang itu yakhlut. Atau memang mereka mempunyai istilah wahdatil wujud adalah wahdatis syuhud. Wahdatis syuhud adalah wahdatil wujud. Kadang-kala itu semacam itu. Cuma bagi penuntut ilmu tidak boleh tersilap antara keduanya. Dan insya Allah kalau bahasa Arabnya walil kalami baqiyah. Saya akan jelaskan lebih mendetail lagi tentang masalah ini mungkin di podcast setelahnya. Dan saya tuh berharap ya nih kita bisa membuat webinar tentang wahdatil wujud. Jadi agar masalah ini tuh dibahas secara ilmiah gitu. Secara ilmiah. Secara ilmiah. Wong kita itu
bisa membahas Wahabi secara ilmiah kok. Masa ini kita tidak bisa membahas secara apa namanya? Ilmiah. Betul Habib. Dibuat Bahsul Masail gitu loh, kan enak toh. Buat Bahsul Masail Wahdatil Wujud kan enak toh. Nggak usah debat. Dibuat Bahsul aja. Bahsul ini piye, ini manteknya ini biasa saja, yakni nggak usah, wah ini nanti kualat, tak ada. Bahas ilmu nggak ada yang kualat. Nggak ada yang kualat. Saya pribadi, saya tidak setuju ada kualat di dalam ilmu, ya nih. Kecuali kalau Anda kurang ajar, Anda menghinakan, membanting kitab, Anda kurang ajar dengan guru, misuh-misuh itu yang kualat. Tapi kalau pembahasan, di dalam Bahsul loh, saya lihat di Bahsul Masail tuh, saya gontok-gontokan. Kualat ngono kuwi. Ora pahala malahan itu. Betul. Biasa saja, Ustaz. Cuma orang-orang itu ketika bahas masalah Wahdatil Wujud, emosi. Dan saya heran kenapa kok emosi itu. Saya heran sampai sekarang, kenapa kok emosi itu. Ya Allah. Bukan hanya yang awam loh. Yang masyayikh itu loh emosi. Di Arab itu emosi, di Nusantara apalagi ya nih emosi masalah ini. Aduh, saya itu sudah kenyang disumpahi. Dimarahi ya, sudah kenyang saya itu. Masya Allah. Luar biasa. Kok jadi curhat ini saya. Habib, ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Habib, bagaimana dengan statement orang yang mengatakan bahwa Syekh Said tidak memiliki sanad sufi sehingga mengcounter Ibnu Arabi? Ini juga salah, ini tuh salah paham. Salah paham. Haula wala quwata illa billah. Sampai sekarang itu Ustaz, orang-orang itu merasa bahwasanya Wahdatil Wujud itu masalah tasawuf. Ini akar kesalahan banyak orang ya nih. Dan ini yang mengatakan ini bukan orang awam, penuntut ilmu. Saya pernah berdiskusi dengan 1 atau 2 penuntut ilmu. Saya lihat ini adalah masalah tasawuf. Saya bukan ahli tasawuf. Kenapa kok ngomong masalah Wahdatil Wujud? Saya katakan dengan jelas ya. Wahdatil Wujud tidak hanya tasawuf. Wahdatil Wujud adalah akidah. Kenapa kok akidah? Ini masail kalamiyah, ini masalah akidah. Kenapa? Karena Wahdatil Wujud membahas tentang hakikat Allah. Hakikat Allah adalah wujudul mutlak menurut azhab Wahdatil Wujud. Kemudian di dalam Wahdatil Wujud, lawazimnya berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Ibn Arabi di dalam Aqidatul Khulasah di awal-awal Futuhat Makkiyah itu, seingat saya, beliau itu mengatakan bahwasanya sifat-sifat wujudiyah itu bukan sifat-sifat ma'ani, bukan wujudiyah, i'tibariyah itu sifat seperti pendapat Mu'tazilah. Kemudian membahas ada hubungannya dengan selain sifat tentang masalah iradah juga ada masalah. Kemudian masalah hakikatul maujudat, hakikat dunia ini bagaimana? Karena kita mengetahui Allah melewati dunia. Kalau dunianya itu sudah berbeda, Tuhan yang kita ketahui juga berbeda. Ini ada hubungan dengan Tuhan, Ustaz. Ketika ada hubungan dengan Tuhan, mosok masalah tasawuf, rek. Bukan, ini masalah akidah. Masalah hakikatullah, masalah zat Allah, masalah sifat Allah, masalah iradah, masalah masalah alam semesta ini. Belum lagi masalah ahli neraka. Belum lagi masalah bagaimana cara Anda selamat daripada api neraka. yakni Ibn Arabi mempunyai pendapat atau Wahdatil Wujud yang dibawa oleh Ibn Arabi, bukan dibawa ya, maksudnya Wahdatil Wujud itu sempurna, nampak pilar-pilarnya dengan sempurna di zamannya Syekh Ibn Arabi. Karena itu antara Wahdatil Wujud dengan Ibn Arabi itu tidak bisa lepas. Ya karena memang zuhur madzhab Wahdatil Wujud secara sempurna dengan Ibn Arabi. Yakni tentang bagaimana orang itu selamat daripada api neraka, dengan arti naji, masuk surga itu bagaimana caranya. Ibn Arabi mempunyai pendapat dibahas oleh Syekh Said di dalam kitab Buhusun fil Khalas Ukhrawi inda Ibn Arabi. Loh, itu pun juga masalah akidah kok. Yakni banyak Ustaz aspek-aspek aqaidiyah daripada mazhab Wahdatil Wujud. Tapi seakan-akan masalah ini di framing, ini adalah masalah tasawuf. Yang boleh membahasnya hanya sufi. Mutakalim tidak boleh untuk membahasnya. Ini terbina atas su'ul faham. Ini kesalahan pemahaman di dalam masalah Wahdatil Wujud. Selalu semacam itu. Saya pun heran. Yang mengatakan semacam ini, qat'an nggak pernah baca Wahdatil Wujud. Saya hampir ajizim ya.
hampir aja sih. Atau kalau baca, nggak paham biasanya itu. Karena mazhab ini soal Ustaz. Mazhab wahdatil wujud susah. Dan saya tidak merekomendasikan orang awam untuk masuk di sini. Kalau memang di beranda Anda lewat perdebatan ini, fa'arid anhu. Berpaling daripadanya. Istagil bima yasluhulak. Ada orang, Habib, saya ini bingung. Saya ini sedang membaca, sedang menghafal Al-Quran. Terus saya ini ingin wahdatil wujud gimana? Nggak usah apa Al-Quranmu, teruskan hafalanmu. Hada anfa'ulak. Karena biarkan masalah wahdatil wujud itu dibahas oleh para ulama. Tapi kan ngomongnya di Facebook. Lo ngomong di Facebook, kok nyapa delok. Kamu kenapa? Melihat. Lo ada orang kok mencetak kitab-kitab yang kitab-kitab wahdatil wujud seperti Futuhat Makkiyah, seperti Fususul Hikam, dicetak biasa. Kenapa kamu beli? Kenapa kamu baca? Hal-hal semacam itu ya. Nih, walaupun di dalam hal ini pun juga bisa dikritik ya. Nih, kalau yang tidak boleh dibaca, kenapa dicetak? Yeah. Tapi orang-orang awam harus pandai. Orang awam harus apa namanya? Pandai. Dengan arti kalau lewat di dalam beranda Anda hal-hal berkaitan tentang wahdatil wujud, saya rekomendasikan jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan karena di-skip aja. Karena masalah ini awisoh. Masalah ini awisoh. Wallahu a'lam, saya rasa semacam itu ya, ini masalah wahdatil. Jadi masalah wahdatil wujud, masalah aqoidiyah. Bukan masalah tasawuf. Bahat ya, nih. Ada aspek tasawufnya ada, tapi bukan murni tasawuf. Jadi Syekh Said membahas daripada aspek aqoidiyahnya. Jangan marah, marah. Jangan marah kepada Syekh Said. Daripada kamu marah kepada Syekh Said, marah orang yang menyebarkan wahdatil wujud itu loh, kamu marah. Kamu marah yang mencetak kitab-kitab wahdatil wujud itu loh, disebar-sebar luaskan, yang menerjemahkannya. Kamu marahi itu yang melegalkan bukunya di beberapa tempat di fatwa legal kok. Yang terafiliasi dengan wahdatil wujud. Loh, kamu marah dengan itu. Kita ini tidak menyebarkan wahdatil wujud, kita mengkritik wahdatil wujud kok malah kita dimarahi. Ya aneh orang-orang itu. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini nggak mau mengkritik, tapi realita kesebar, Ustaz. Realitanya kesebar. Mazhab wahdatil wujud tersebar. Fakta. Pahit, tapi antum harus hadapi itu. Saya nggak usah ngomong di Arab, nggak usah ngomong di Jakarta, di Kuala Lumpur, kejauhan. Tulungagung. Dengan jenenge Tulungagung toh. Ono apa ora? Banyak. Tahu ketemu apa ora? Ya. Tahu ketemu. Iki. Dari mana kamu? Jawa Barat. Ada apa enggak? Ada. Lu ada. Ada ini. Tersebar, Ustaz. Karena kan gini, maaf itu. Jadi ada tetangga saya ada di satu daerah gitu. Iya. Itu ngikut apa namanya, tapi mereka mengatakan bukan wahdatul wujud. Tapi jadi intinya gini, jadi mereka meninggalkan syariat, contohnya sholat. Jadi yang mereka karena buat apa sholat kalau kita ndak eling kepada Allah. Dan akhirnya orang-orang awam disuguhi seperti itu kan, kok enak. Enak banget, nggak usah sholat subuh, ya enak. Anda cek itu akidahnya kemana? Kan nggak mungkin tuh kecuali terbina atas ideologi tertentu. Cek di mana ideologinya itu. Iya. Nggak mungkin tuh ahli sunnah. Nggak mungkin tuh ahli sunnah. Nggak mungkin tuh wahabi. Anda pernah lihat wahabi mengatakan meninggalkan sholat? Ada. Malah yang paling rajin sholat ya wahabi gitu. Paling rajin sholat, irang-irang kabeh atau gini nih toh. Allah. Anda nggak ireng gitu, nggak rajin gitu aneh sholatnya gitu. Anda. Aduh, kurang neken gitu. Iya, nggak mungkin wahabi meninggalkan sholat. Ya maksudnya bukan ajaran mereka itu. Ahli sunnah tidak mengajarkan itu. Terus apa? Iya. Saya tidak usah ngomong. Jawab di dalam hati Anda. Saya tidak ngomong wahdatil wujud loh ya. Mungkin akidah-akidah yang lain. Iya. Tapi lihat, itu bukan wahabi. Itu bukan ahli sunnah. Itu bukan mu'tazilah. Terus opo? Mengaku Islam tapi tidak mewajibkan sholat. Dia merasa dia mutlak. Dia terlepas daripada hadhihi taqidat. Apa itu? Karena Islam ikatan. Anda tidak boleh makan ini, tidak boleh minum itu, tidak boleh buat ini. Anda harus buat itu. Ikatan. Anda ingin terlepas daripada itu. Terus apa ini? Apa ini? Ini Islam apa ini? Pikir sendiri, terbina atas akidah apa ini?
Baik, Habib. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan, Habib, antara akidahnya ulama dengan orang awam di dalam ahli sunnah? Nggak ada. Sama Orang itu, gitu. aduh, orang ini masih akidahnya awam. Kue kulit, kue Wah, apa ya itu. jenenge? Kue kulit, kue syariat. Makrifat ya. Waribat. Aku iki makrifat, aku ki torikot, aku ki hakikat. Hakikat. Tidak ada itu. Indal ulama antara akidatul khawas dan akidatul awam itu tidak berbeda sama sekali. Perbedaannya hanya di dalam ijmal wa tafsil, detail dan tidak detail saja. Wadah ya. Yakni di dalam akidatul awam itu akidahnya itu ijmal, global. Seperti apa dalil keberadaan Allah, alam semesta. Cukup. Seperti ada namanya Ajais Naisabur. Ajais Naisabur, orang tua, mbok-mbok Naisabur katanya, mbok-mbok Naisabur. Ditanyai bisa kok. Kamu dalil tentang Allah tahu apa? Tahu. Al-Ba'ru tadulu alal ba'ir. Ada serindil, pasti ada hewannya. Nggak mungkin kan ono serindile, nggak ono ada hewannya. hewani. Ada jejak kaki, pasti ada yang berjalan. Maknanya ada alam semesta, pasti ada penciptanya. Cukup simpel loh. Itu akidatul awam. Jadi akidatul awam itu simpel, dalilnya simpel. Cuma dia tidak bisa untuk menjeluntrungkan, menjabarkan seperti thariqatul mutakallimin. Berbeda dengan akidatul ulama. Ulama itu detail. Lebih detail dalilnya. Kemudian kritikan, jawaban, dia tahu semua. Ya pasti itu saja. Fikih pun sama, Ustaz. Jenengan ada belajar Safinatun Najah. Kitab besi dalam fikih. Rukun wudu sitatun. Betul apa tidak? Betul. Di Minhajut Thalibin, kitab yang lebih tinggi berlevel-level di atasnya. Wa furudul wudu sitatun. Sama. Sama. Cuma di dalam Minhaj itu masailnya banyak. Lebih detail. Iya dong. Khilaf-khilafnya banyak. Perbedaan antara ahli sunnah itu cuma daripada aspek global dan detail saja. Di dalam akidah yang tidak benar, terutama akidah wahdatil wujud itu, berbeda. Atau bukan wahdatil wujud ya, saya mungkin salah itu. Tapi akidah-akidah, akidah-akidah yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kena cek, seingat saya wahdatul wujud pun juga ada hal-hal semacam ini, walaupun daripada beberapa ulamanya. Bahwasanya akidah awam itu berbeda dengan akidah ulama. Sebab itu Syekh Ibn Arabi itu mempunyai 4 akidah di dalam Futuhat Makkiyah ini. Ini Futuhat Makkiyah ini, beliau mempunyai akidatul awam, akidatul syadi, nasyi wa syadi. Kemudian ada akidatul khulasah, ada akidatul khulasatul khulasah. Ada 4 akidah. Ada yang mengatakan 4 akidah ini berbeda-beda. Syekh Said Foda berpendapat 4 akidah ini mutadarrij. Ya step by step. Sebenarnya tidak berbeda. Kita yang mengira itu berbeda. Ada beberapa yang saya tahu itu, saya lupa siapa ya. Ini ada beberapa ulama, mungkin dari Wahdatul Wujud, mungkin bukan. Saya itu lupa. Mengatakan bahwasanya akidatul awam itu berbeda dengan akidatul khawas. Ya, ini di dalam orang mengklaim ya, mengklaim bahwasanya dalam akidatul awam itu, dalam Syekh Ibn Arabi, di dalam Futuhat Makkiyah itu sesuai dengan ahli sunnah. Tapi kalau Anda lihat akidatul khawas, tidak sesuai dengan ahli sunnah, tidak semuanya. Di beberapa masail sesuai dengan Mu'tazilah, di dalamnya tidak sesuai dengan ahli sunnah. Itu tuh biasa semacam itu. Karena memang beberapa pendapat mengatakan semacam ini, ya memang kamu awam, ya akidahmu ini. Nanti kalau kamu naik level, akidahmu akan berubah. Akidah yang atas ini bertentangan dengan akidah ini. Yo saiki levelmu. Ahli sunnah enggak. Akidah ini dan ini sama. Yang beda hanya ijmal wa tafsil. Detail dan tidak detail saja. Tapi akarnya sama. Akidah-akidah banyak mengatasnamakan tasawuf, enggak sama. Ketika awam berbeda dengan khawas. Setahu saya itu, Syekh Said Foda kalau tidak salah pernah mengatakan, Ibn Rushd juga mengatakan hal yang sama. Karena orang awam tidak mampu untuk akidatul khawas. Jadi kalau orang awam taunya itu
tasbih nggak ada masalah. Ya wis, kowe lek awam dadi Wahabi. Hmm. Engko lek wis kowe naik level, aja Wahabi meneh. Jadi lek kowe orang awam ya Wahabi, ya iku betul karena kamu orang awam. Walaupun kalau kamu sudah naik level, akidah awam yang kamu yakini itu salah. Karena kamu sudah naik level. Ini salah ini, yang benar ini. Ada beberapa ashab wahdatil wujud juga meyakini hal yang sama. Jadi ya sekarang ini kamu kan masih pakai akal. Ya tidak apa-apa pakai akal. Tapi kalau wis kowe naik level, jangan pakai akal lagi, pakai kasyaf. Kamu mengambil akidah melewati akal. Kalau kamu sudah naik level, langsung dari Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ajib. Masya Allah. Habib, terakhir Habib, mungkin ada kiat-kiat dari Habib supaya Habib juga ada dakwah untuk mengcounter daripada masyarakat awam tentang akidah-akidah yang batil ini. Saya tetap pada pendirian saya, yakni kita tidak perlu mengajari orang-orang awam mengcounter akidah batil. Akan tetapi ajari mereka akidah ahli sunnah. Cukup. Orang awam tidak perlu diajari rudud alal Wahabi. Tidak perlu. Counter kepada Wahabi, counter kepada wahdatil wujud, kecuali yang sudah terkontaminasi ya. Oh, iya. Saya kemarin itu kedatangan orang daripada luar Jawa datang ke sini, terkontaminasi Wahabi. Kemudian lihat video saya, akhirnya bertobat. Ada beberapa orang mengatakan itu semacam kode saya, ada 2-3. Ini mungkin orang yang kedua atau yang ketiga mengatakan dulu Wahabi, kemudian lihat video saya, kemudian Bertobat. Tarojak daripada Wahabi. Inilah kalau orang semacam itu orang awam, tapi sudah terkontaminasi dengan akidah yang tidak benar. Pada saat itu diberikan dosis seperlunya untuk menyembuhkannya. Tapi orang-orang awam yang biasa-biasa di kampung-kampung tidak perlu Ustaz antum rudud alal Wahabi, tidak perlu ada yadurruhum aktsar min ma yanfa'uhum. Rudud kepada wahdatil wujud lah. Tidak perlu. Ajari mereka akidah ahli sunnah yang benar. Wa hadza mimma ini yang kita perlu Ustaz. Mosok ceramah-ceramah iku isine hikmah-hikmah tok, akhlak-akhlak tok, dinasehati. Saya punya teman tuh dinasehati sampai 7 tahun Ustaz. Dinasehatin terus. 7 tahun dinasehati. Yo kuwi tok sampai dia tidak bisa mikir sampai suwi-suwi itu. Sampai dia tidak bisa mikir itu. Ya jangan pengen dinasehati tok. Saya Said Foda itu ini pendapat beliau ya. Jarang orang itu tidak bisa untuk mendidik dirinya sendiri. Jadi Anda perlu ustadz untuk mendidik Anda. Itu ketika Anda tidak mampu untuk mendidik Anda sendiri. Tapi Allah itu memberikan kepada kita akal. Kalau Anda punya akal, plus Anda itu punya ilmu, Anda bisa mendidik diri Anda sendiri. Yani Anda itu perlu mungkin nasihat daripada ustadz itu tipis-tipis kalau ada Anda masalah gitu ya. Betul. Ada masalah, saya pun ketika saya ada masalah, saya mesti rujuk dengan guru saya. Nyimak kepada saya Said Foda atau guru saya Ustaz Abdul Rahman. Saya telepon, ya Said gini. Dia menasihati, if al kada buat ini. Ya, saya sebatas itu, ada masalah saya bertanya. Bukan setiap perkara saya ditanyakan. Loh, kayak kamu nggak punya akal aja. Jadi sangat jarang orang itu tidak bisa untuk mendidik dirinya sendiri. Betul. Didik dirimu sendiri, tapi ambil ilmu daripada para masyayikh. Dan dulu saya tidak terlampau setuju dengan Syekh Said semacam ini. Tapi lama-lama ketika saya melihat, ada benernya itu. Ada benernya, masa Anda nggak tahu mencuri itu buruk kecuali daripada guru Anda? Kan enggak kan? Betul. Anda masa nggak tahu kalau ketok-ketok pintu rumahnya orang jam 2 malam itu nggak baik? Kecuali daripada guru Anda. Anda tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Perkara-perkara yang awisoh, yang susah baru Anda rujuk kepada guru Anda. Sebab itu, ajari orang-orang itu ilmu, akidah. Kemudian secara otomatis dengan adanya ilmu akidah ini dan ilmu ini, dia akan bisa untuk mendidik dirinya sendiri. Dan wallahu a'lam, ini mungkin bukan musalam ya, bukan musalam. Tidak mesti Anda terima, tapi Anda pikir. Jadi taklim itu mungkin lebih penting daripada tarbiyah.
Karena ketika ada ilm, yumkin anturo binafsak binafsik. Karena tidak semua orang itu bodoh, Ustaz. Maksudnya tidak semua orang itu tidak bisa untuk mendidik dirinya sendiri. Itu yang saya lihat ya. Nih, ajari mereka itu ilmu. Ajari mereka itu ilmu, terutama ilmu akidah, maka secara otomatis akan banyak masalah selesai. Jadi mungkin lebih daripada 50% masalahnya orang awam di dalam Islam akan selesai dengan tersebarnya akidah ahli sunnah yang sampai sekarang kita lalai akan itu. Majelis-majelis kita penuh dengan majelis hikmah, nasihat, fadhailul a'mal, qasidah, ceramah, dan sekarang mulai marak dangdut. Mulai marak di video-video ada yang nyanyi lah, ada yang mix. Jadi ono qasidahe, ono ceramahe, ono dangdute. Ben apa jenenge? Rame. Ben rame, ben imbang. La haula wala quwata illa billah. Yakni masih didominasi oleh beberapa perkara tadi itu. Tapi majlis-majlis berkaitan tentang akidah, wa hadza fi ghayatillah. Orang enggak mau. Kenapa? Karena jarang peminatnya. Jadi orang itu sekarang lebih di dalam ceramah-ceramah itu atau dengan majlis taklim itu lihat minatnya masyarakat. Apa yang mereka mau, bukan apa yang mereka perlu. Salah itu. Para dai harus melihat apa yang diperlukan, bukan apa yang diinginkan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Habib, sudah 1 jam pas ini. Masya Allah. Terima kasih untuk netizen, terima kasih yang sudah bertanya, dan mohon bantu dakwah kami dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, komentar apabila ada pertanyaan. Terima kasih, tetap bersama kami di Mahukes, Mahu Tak Mahu, Anda Kena Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.